Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Raihan dengan NIM 190410701003. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan opini saya terhadap resesi ekonomi dunia yang berdampak di Indonesia. Mari kita lihat sejenak tentang sejarah Rusia dan juga Ukraina. Hubungan Rusia dan Ukraina ini memiliki sejarah perjalanan yang memang sangat panjang, di mana Ukraina ini sangat berperan penting dalam lahirnya Kekaisaran Rusia pada abad ke-9. Hal ini menjadikan Ukraina sebagai maskot para Tsar Rusia, sehingga masa keruntuhan akibat revolusi Bolshevik tahun 1917. Pada abad ke-16, Ukraina pernah dikuasai oleh Polandia di bawah dinasti Romanov, sehingga Rusia membantu membebaskan rakyat Ukraina dari dominasi Polandia yang terjadi pada tahun 1648. Hubungan antara Rusia dan Ukraina pada periode Uni Soviet dalam rangkaian sejarah Rusia. Pada mulanya, Ukraina sempat mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 25 Januari 1918. Namun akibat dari perang saudara yang terjadi pada tahun 1918 sampai 1920 membuat Ukraina mendeklarasikan dirinya untuk bergabung dengan Uni Soviet. Dan Uni Soviet secara resmi didirikan oleh Vladimir Ilyich Ulyanov pada tanggal 30 Desember 1922, di mana dalam perkembangannya itu terdapat 15 negara yang berasal dari Rusia, Asia Tengah, Eropa Timur, negara Baltik, dan Kaus-Kaus Selatan yang turut bergabung dalam negara federasi Uni Soviet, yakni ada Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Latvia, Lithuania, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Dan pada masa Uni Soviet, antara Rusia dan Ukraina memang secara tidak langsung telah terlibat hubungan diplomatik, namun kedua negara tersebut juga pernah terlibat dalam suatu konflik. Pada slide ini merupakan gambar wilayah Ukraina yang telah dikuasai oleh pasukan Rusia, di mana gambar warna yang berwarna oranye ini merupakan daerah yang telah dikuasai oleh pasukan Rusia. Baik, selanjutnya ada konflik Rusia antara Ukraina, di mana pada saat ekonomi global mulai bangkit dari efek pandemi COVID-19, dunia ini kembali dikejutkan oleh konflik militer, yaitu antara Rusia dan juga Ukraina, di mana reaksi spontan negara-negara utama dunia yaitu mengenakan berbagai sanksi, baik itu sanksi ekonomi maupun sanksi finansial kepada Rusia yang bertujuan untuk mendesak Presiden Vladimir Putin untuk menghentikan invasi terhadap Ukraina. Ketegangan akibat konflik Rusia dan Ukraina ini telah bergulir sejak Februari tahun 2022 yang mengakibatkan instabilitas di sektor ekonomi, juga bahkan memicu kenaikan harga sejumlah komoditas, sehingga dampak yang dirasakan itu tidak hanya di Indonesia saja, namun juga dirasakan di seluruh dunia. Adapun kronologi sehingga menyebabkan konflik antara Rusia dan Ukraina itu, yang pertama yaitu keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991, di mana pada saat itu pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev mengundurkan diri pada tanggal 25 Desember 1991. Pengundurannya ini sekaligus tanda keruntuhan Uni Soviet, di mana sebelum pengunduran Gorbachev, tepatnya pada tanggal 1 Desember 1991, 90% warga Ukraina itu menyetujui referendum kemerdekaan dari Uni Soviet, di mana Presiden Ukraina, Belarusia, dan Rusia itu pun bertemu untuk secara resmi membubarkan si Uni Soviet ini sesuai aturan yang tertulis dalam konstitusi Uni Soviet. Dengan demikian, Ukraina ini merdeka secara de jure, atau bisa dikatakan berdasarkan hukum dan juga diakui oleh komunitas internasional. Nah, setelah Ukraina ini merdeka, hubungannya dengan Rusia pun mulai memanas di saat Viktor Yushchenko terpilih sebagai presiden Ukraina pada tahun 2005, di mana selama periode kepemimpinan Yushchenko, Ukraina ini cenderung mendekat ke Uni Eropa, lebih mendekat ke Uni Eropa daripada ketimbang Rusia. Hal inilah yang membuat Rusia
hal inilah yang kian memanaskan hubungan di antara kedua negara tersebut, di mana hubungan keduanya lumayan mereda di saat pemilihan umum atau pemilu di tahun 2010, di mana Viktor Yanukovych terpilih menjadi presiden Ukraina. Kemudian Yanukovych ini adalah seorang yang didukung oleh Rusia dan juga menginginkan Ukraina lebih dekat dengan Moskwa, yaitu ibu kota dari Rusia. Kemudian tidak hanya itu, kemudian yang kedua yaitu krisis di tahun 2013, di mana si Ukraina ini dilanda krisis dengan merebaknya protes di ibu kota Kiev pada November tahun 2013. Di kala itu, massa menentang keputusan Yanukovych yang memang menolak kesepakatan integrasi ekonomi yang lebih besar dengan Uni Eropa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana kepemimpinan Yanukovych ini cenderung dekat dengan Rusia, maka hal inilah yang menjadikan ia menolak integrasi ekonomi di Uni Eropa. Nah, setelah tindakan keras oleh pasukan keamanan, masa unjuk rasa justru bertambah dan konflik pun semakin meningkat. Puncaknya itu pada Februari tahun 2014, di mana saat parlemen Ukraina melengsarkan Yanukovych dari jabatannya. Pelengseran Yanukovych ini menyebabkan konflik dalam pemerintahan Ukraina, di mana pemerintahan ini terbagi menjadi dua kubu, yaitu pendukung Uni Eropa dan pendukung Rusia, sehingga pendukung Uni Eropa yang berasal dari masyarakat dan juga pendukung si Uni Eropa ini berasal dari masyarakat dan juga politisi Ukraina daratan, dan sedangkan pendukung Rusia berasal dari masyarakat dan politikus Crimea, sebuah semenanjung yang ada di kawasan Laut Hitam. Kemudian yang ketiga yaitu krisis Crimea tahun 2014, di mana pada awal tahun 2014 Crimea meminta bantuan Rusia untuk menyelesaikan konflik di dalam negerinya. Pemerintah Rusia pun menerima permintaan Crimea tersebut dan juga mengirimkan pasukannya untuk menduduki Crimea. Nah, hal tersebut Rusia lakukan lantaran letak geopolitik Crimea yang strategis dan bisa dimanfaatkan Rusia untuk memperkuat pengaruh di kawasan Eropa Timur dan juga Eropa Tengah. Melihat campur tangan Rusia atas konflik dalam negeri Ukraina, Uni Eropa pun mengecam, sehingga situasi Ukraina ini kemudian meningkat pada Juli tahun 2014 dan membuat Amerika Serikat dan Uni Eropa ini berselisih dengan Rusia. Sementara itu, sejak akhir Februari 2014, demonstrasi oleh kelompok pro-Rusia dan juga anti pemerintah berlangsung di kota-kota besar di seluruh timur dan selatan Ukraina. Sehingga protes di wilayah Donetsk dan Luhansk meningkat dan berkembang menjadi pemberontakan separatis bersenjata. Nah, hal tersebut membuat pemerintah Ukraina meluncurkan serangan militer balasan terhadap pemberontak yang berdampak pada munculnya konflik bersenjata di Donbas. Kemudian yang keempat yaitu ada gagalnya perjanjian Minsk pada tahun 2015, di mana sejak Februari tahun 2015 Rusia dan Ukraina telah berusaha untuk menghentikan kekerasan melalui perjanjian Minsk dengan Prancis dan Jerman sebagai penengah. Namun perjanjian tersebut cukup mencakup ketentuan untuk gencatan senjata, penarikan persenjataan berat, serta kontrol penuh pemerintah Ukraina di seluruh zona konflik. Namun upaya damai ini gagal dan konflik bersenjata di Donbas ini masih terus berlangsung hingga sekarang. Kemudian yang kelima itu ada Ukraina yang ingin bergabung dengan NATO, di mana konflik Rusia dan juga Ukraina ini terjadi saat ini juga disebabkan oleh keinginan Ukraina untuk bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization atau NATO, di mana keinginan Ukraina tersebut semakin memicu ketegangan antara keduanya, di mana NATO sendiri adalah organisasi pertahanan dan keamanan di kawasan Atlantik Utara yang meliputi negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan juga Kanada.
Beberapa negara bekas Uni Soviet juga menjadi bagian dari NATO seperti Lithuania, Estonia dan juga Latvia. Kemudian yang keenam yaitu Putin mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk pada tahun 2022. Nah, konflik kedua negara ini kian memanas saat Senin tanggal 21 Februari 2022 yang lalu, di mana Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis pro-Rusia di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk. Sesuai dengan berita kompas.com tanggal 22 Februari 2022, hal tersebut membuat Putin menyampaikan melalui pidato di televisi yang dikelola pemerintah Rusia dengan Putin mengatakan, "Saya percaya perlu mengambil keputusan yang sudah lama tertunda untuk segera mengakui kemerdekaan dari kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk," kata Putin. Dan Putin juga melanjutkan dalam pidatonya bahwa Barat telah meludahi masalah keamanan Rusia selama bertahun-tahun dengan memindahkan NATO ke timur serta menempatkan infrastruktur militer lebih dekat ke perbatasan Rusia. Hingga puncaknya itu, Putin pun menyerukan invasi ke wilayah Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022. Selanjutnya yaitu dampak yang terjadi, dampak dari perang Rusia dan Ukraina terhadap Indonesia, di mana seperti yang telah kita ketahui, Rusia ini merupakan negara dengan eksportir kedua terbesar untuk minyak mentah, nomor 3 untuk ekspor batu bara, nomor 1 gandum, dan nomor 7 dalam hal gas alam cair atau LNG. Dan Ukraina ini juga merupakan salah satu negara dengan produsen pertanian utama, di mana negara ini merupakan eksportir gandum terbesar kelima dunia, sehingga banyak negara di kawasan Asia dan Afrika mengandalkan impor gandum asal Ukraina. Contohnya itu seperti Libya dan juga Lebanon yang mengimpor gandumnya itu sebesar 43% dan 50%. Mesir dan juga Turki mengimpor lebih dari 50% gandum yang diambil dari Ukraina dan juga Rusia. Dampak perang Ukraina-Rusia ini bukan semata-mata hanya merugikan dua negara yang terlibat, namun juga seluruh dunia, termasuk Indonesia sendiri, di mana Indonesia menurut data BPS, impor Indonesia dari Ukraina pada tahun 2021 juga didominasi oleh gandum, yaitu senilai 946,5 juta US dollar atau 95% dari total impor Indonesia dari Ukraina yang mencapai 1,04 miliar US dollar. Sedangkan jika dilihat dari sisi perdagangan migas, Indonesia juga merupakan net importir migas, maka impor Indonesia berpotensi membengkak karena harga minyak yang melambung. Namun di sisi lain, Indonesia juga memiliki peluang untuk memanfaatkan situasi ini karena naiknya harga komoditas, misalnya minyak sawit dan juga batu bara. Dan Rusia ini mengubah keseluruhan fokusnya itu dari bidang pada sektor keamanan dan pertahanan dan mengesampingkan sektor ekonomi dan juga bisnis. Adapun dampak yang telah ditimbulkan dari perang Ukraina dan Rusia ini bagi Indonesia, yaitu yang pertama, kenaikan harga komoditas energi, di mana Rusia ini menjadi salah satu negara produsen minyak mentah terbesar kedua di dunia, produsen batu bara terbesar ketiga di dunia, dan produsen gas alam cair terbesar ketujuh di dunia. Namun kini Rusia sedang mendisrupsi sementara rantai pasok energi dunia, di mana kenaikan harga paling tinggi pada komoditas energi terjadi pada minyak, terhitung mencapai 100 US dollar per barelnya, di mana sebelumnya itu sekitar 60 sampai 65 US dollar per barelnya, namun sekarang melonjak menjadi 100 US dollar per barelnya. Dan hal ini pun juga memicu kenaikan harga pada komoditas lain seperti nikel dan juga minyak kelapa sawit. Dan dengan adanya kenaikan komoditas energi ini,
beberapa negara turut disuplai, terpaksa mengalami kelangkaan energi, dan anggaran pendapatan belanja negara pun tidak dapat memenuhi kebutuhan energi sebab harganya sangat melonjak. Yang kedua yaitu kenaikan harga komoditas pangan. Seperti yang kita ketahui bahwa Rusia merupakan negara dengan produsen gandum terbesar nomor 1 di dunia. Juga dan Indonesia juga masyarakatnya itu gemar sekali memakan mie yang berbahan gandum. Namun karena produksi gandum di Indonesia belum memenuhi kebutuhan, maka Indonesia perlu mengimpor gandum dari Rusia. Oleh karena itu, dan adanya perang antara Rusia dan Ukraina ini, maka bahan pangan termasuk gandum harganya pun ikut melonjak. Dan yang ketiga yaitu terjadinya inflasi, di mana inflasi ini yaitu melemahnya nominal rupiah, sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk menahan kenaikan inflasi ini, maka bank sentral di berbagai negara itu terpaksa menaikkan suku bunga acuan agar tingkat harga dapat lebih terkendali. Namun hal tersebut pun bisa dibilang sebagai contoh terjadi pada Bank of England atau BOE yang telah menaikkan suku bunga acuannya secara agresif sebanyak 3 kali sejak Desember tahun 2021. Kemudian yang keempat yaitu perekonomian Indonesia pun terancam stagflasi, di mana stagflasi ini yaitu suatu kondisi ketika tingkat pertumbuhan ekonomi melambat, namun tingkat pengangguran dan inflasi meninggi secara bersamaan, sehingga fenomena ini bisa dibilang tidak wajar dan kontras terhadap resesi. Dan Indonesia juga perlu waspada terhadap segala bentuk perubahan global yang terjadi akibat struktur keamanan regional yang berubah karena benturan kepentingan antar negara serta perebutan akses energi. Oleh sebab itu, dampak-dampak yang sudah terasa ini belum diketahui kapan berakhirnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.